dikasihinya. Sebab ajaib perbuatannya yang dikerjakan di atas kita. Hari ini kita datang menyembah Dia, memuliakan namanya. Allah yang layak menerima segala pujian di tempat yang tertinggi. Mari kita berdiri bersama-sama, mengangkat dan muliakan namanya. dan yang memberkatinya, memberkati setiap kami dan menganugerahkan berkat atas kami. Karena ibadah pada pagi hari ini datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Umat kekasih Tuhan, dipersilakan duduk. Mazmur pasal 20 ayat yang ke-7. Mazmur kita pagi hari ini berkata demikian. Sekarang aku tahu
bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Luar biasa. Tidak ada kekuatan yang menjadi tandingan kepada kekuatan Allah, sebab Dialah yang menyerahkan segala musuh kita dan memberi kemenangan kepada kita. Mari bersorak bersukacita bersama-sama. Haleluya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Ada jadi tempat duduknya. Gerakkan kekuatanmu. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Ada jadi tempat duduknya. Allah bangkit bersorak. Allah bangkit bernyanyilah. Umatnya dibebaskan. Ada jadi tempat duduknya. Allah bangkit. Allah bangkit bersorak. Amin. Allah bangkit bernyanyilah. Umatnya dibebaskan. Ada jadi tempat duduknya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Ada jadi tempat. Mari bangkit berdiri bersama. Allah bangkit bersorak. Hey, hey. Allah bangkit. Amin. Bernyanyilah. Umatnya dibebaskan. Ada jadi tempat duduknya. Allah jadi tempat duduknya. Ada jadi tempat. Ada jadi tempat duduknya. Ada jadi tempat duduknya. Haleluya. Semua kekuatan berasal dari kekuatan Allah. Berserahlah kepada Dia dan menangkan pertandinganmu dalam hidup ini. Haleluya. Amin. Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Amin. Sekarang engkau akan diberkati oleh Tuhan, sebab Dia rindu memberkati engkau dan saya di dalam ibadah minggu pagi hari ini. Rencanamu Tuhan adalah rencana yang indah, dan Engkau menyediakan kepada kami masa depan yang penuh dengan harapan. Aku tak akan pernah menjalani hidup ini dengan sebuah keraguan, karena aku yakin bahwa Engkau Tuhan akan senantiasa melakukan keajaiban-Mu dalam segala perkara. Tuhan
kepada setiap kami. Tuhan, Engkau berbicara kepada kami lagi di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Menyapa kami, menyapa di dalam hati kami, menyapa di dalam pikiran kami, menyapa di dalam relung hati kami yang paling dalam, dan melawat kami. Bagi kami yang lelah, Tuhan memberikan kepada kami kesegaran yang baru. Bagi kami yang susah, ada hiburan dari Allah yang tersedia bagi kami. Bagi kami yang menderita, Tuhan, jamahan-Mu terjadi kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, tidak ada satupun yang dilewati oleh berkat Allah pada pagi hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah setiap kami, Tuhan kuatkan setiap kami, Tuhan pulihkan setiap kami. Tuhan, kini saatnya kami membuka hati kami bagi Engkau. Beracaralah di dalam seluruh eksistensi hidup kami, dan kami siap untuk menerima kebenaran-kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Engkau dan saya yang siap menerima berkat Allah berkata bersama-sama, amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, firman Allah pada pagi hari ini untuk kita terambil dari Keluaran pasalnya yang ke-17 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Keluaran pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Di bawah satu tema bertahan dan menyerah. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang dari sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Bapak Ibu, sekali lagi tema untuk kita pada pagi hari ini adalah bertahan dan menyerah. Dalam dunia sepak bola ada berbagai macam strategi. Ada strategi bertahan, ada strategi menyerang, ada yang memang full bertahan dan sekali-kali menyerang, ada yang terus menyerang dan sekali-kali kembali untuk membangun pertahanannya. Biasanya dalam strategi, ketika melakukan strategi bertahan, pemain selalu diinstruksikan untuk memakai pola bertahan. Biasanya backnya akan ditempatkan lebih berlapis, dan mereka yang ada di second line, mereka akan mundur biasanya ketika musuh menyerang, sehingga pertahanan mereka tidak mudah untuk dibombardir oleh lawan. Strategi menyerang ialah mereka memang menyiapkan para penyerang-penyerang, baik itu strikernya
maupun di second line-nya maju ke depan, maupun yang ada di sayap kiri dan sayap kanan. Setiap peluang yang ada, selalu mereka akan berupaya memanfaatkan peluang itu untuk melakukan serangan ke arah dari gawang yang dijaga oleh kiper. Bapak Ibu Saudara, ketika mereka kemudian melakukan serangan yang luar biasa bertubi-tubi, maka itulah peluang-peluang tercipta kepada mereka. Tetapi sekali-sekali ketika lawan kemudian berbalik menyerang mereka, maka mereka melakukan pertahanan juga secara cepat ke belakang. Dua strategi ini ada minusnya, ada plusnya, ada kelebihannya, tapi ada kekurangannya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan apa yang terjadi dalam bacaan kita pada pagi hari ini, kita melihat bahwa teks ini berbicara tentang sebuah strategi yang dilakukan oleh Musa, Yosua, Harun dan Hur sebagai pemimpin-pemimpin dari umat Israel yang berperang melawan Amalek. Itu mereka menggunakan dua strategi ini. Yang pertama adalah strategi bertahan, tapi yang kedua adalah strategi menyerang. Pada saat yang sama mereka menggunakan dua strategi ini, yaitu strategi bertahan sekaligus menyerang. Luar biasa, kombinasi daripada strategi inilah yang akan kita lihat nanti apakah mereka akan memenangkan sebuah peperangan yang luar biasa ini. Bapak Ibu Saudara, strategi bertahan dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-11 di pasal 17 ini dikatakan, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam ayat ini Musa dan Hur menjadi tim yang bertahan mendukung Yosua dan umat Israel yang sedang berperang melawan orang Amalek. Musa mengalami kelelahan, bayangkan Bapak Ibu, berjam-jam lamanya, sepanjang hari mereka melakukan pertempuran. Dan Musa mengangkat tangan, dia juga ada batas kekuatannya. Tapi ketika Harun dan Hur melihat Musa mengalami kelelahan, ketika tangannya turun, maka dikatakan mereka mengambil batu untuk bisa menempatkan batu tersebut supaya dapat berada di sana Musa, lalu kemudian mengangkat tangan dari Musa, yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri. Ada tangan yang memegang di sebelah kiri dan ada tangan yang memegang di sebelah kanan. Sehingga dalam pertempuran tersebut, Bapak Ibu Saudara, itu umat Israel mengalami sebuah kemenangan yang luar biasa menghadapi orang Amalek. Prinsip bertahan di sini ialah jangan pernah mengendorkan semangat sampai akhir. Dalam hidup, perjalanan kita belum selesai. Mungkin kita masih dalam perjalanan baru beberapa meter, padahal perjalanan kita masih jauh ke depan. Jangan pernah kendorkan semangat. Mungkin kita sedang mengerjakan sesuatu dan belum mendapatkan hasil. Jangan pernah kendorkan semangat. Mungkin engkau lagi bergumul menghadapi sebuah pergumulan hidup. Tapi saya mau katakan kepadamu, jangan berhenti, karena setiap hari adalah sebuah peperangan. Jalani itu, hadapi itu, hingga engkau sampai pada titik finish. Ini penting bagi kita. Jangan kendorkan semangat. Dan jangan bekerja sendiri, melainkan saling menopanglah. Bapak Ibu Saudara, sejak kita melakukan ibadah pertama online yang dilakukan oleh gereja kita, Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang telah menyediakan diri untuk dapat melayani bersama-sama. Saya tidak berbicara sendiri di sini. Ada yang melayani di bidang musik, ada yang melayani di bidang IT, ada yang melayani di bidang singer, dan ada orang-orang juga yang mengirimkan dukungan dalam bentuk konsumsi ketika latihan. Ada orang-orang yang mendukung di dalam doa, ada yang memberi semangat dalam komentar-komentar ketika diupload hasil rekamannya, ada yang memberikan semangat dan berkata, saya diberkati oleh pelayanan ini. Bapak Ibu Saudara, ingat, tidak ada pelayanan yang dikerjakan sendiri. Pelayanan ini kita kerjakan bersama-sama. Tidak ada orang yang tidak melibatkan diri mestinya. Kami berharap sekalipun kami rekaman setiap hari Kamis, tapi kami percaya bahwa saudara-saudara, Bapak Ibu, teman-teman, saudara seiman, dimanapun berada, baik yang dari Jawa, yang ada di luar Jawa, yang ada di luar negeri, yang menyaksikan acara ini dan diberkati, saudara, kita bersama-sama bekerja untuk dapat melihat karya Allah dikerjakan melalui pelayanan kita. Saya tidak percaya
bahwa pelayanan kita lakukan ini menembus batas. Banyak orang diberkati. Bahkan denominasi-denominasi gereja yang sempat mengikuti link kita pun diberkati oleh pelayanan kita. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita kerjakan, yang kita kerjakan dalam sebuah kebersamaan, itu akan mendatangkan berkat bagi banyak orang. Haleluya. Mari saling menopang kita. Itu yang dilakukan oleh Musa dan Harun. Dan Hur menopang ketika Yosua yang turun di lapangan. Mereka ada di sebuah bukit, mendukung, memberikan spirit, memberikan sebuah penguatan. Tapi lebih daripada itu, sebenarnya mereka sedang mewakili kehadiran Allah yang menjadi simbol melalui tongkat Allah yang ada di tangan Musa. Bapak Ibu Saudara, maka dikatakan di ayat 12, memang ada batas kemampuan kita. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya Musa duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Mungkin ada saudara-saudara kita yang sudah mengalami kelelahan, mengalami sebuah keputusasaan dalam hidup, mengalami sebuah kondisi di mana sudah mentok jalan-jalan yang dihadapi, di mana hari-hari ini sudah tidak ada jalan keluar. Ingat baik-baik, saudara seiman kita adalah teman yang akan menopang kita. Orang yang ada di dekat kita, yang percaya sama-sama kepada Yesus, akan dipakai Tuhan untuk menguatkan dirimu. Jangan pernah engkau menjadi putus asa, jangan pernah engkau berhenti berjuang dalam hidup ini. Teruskan perjuangan ini, karena perjuangan ini belum selesai. Kekuatan kita terletak pada kerjasama kita. Kerjasama kita adalah kekuatan kita. Saya ulang sekali lagi. Kekuatan kita terletak pada kerjasama kita. Dan kerjasama kita adalah kekuatan kita. Strategi kedua yang digunakan oleh Musa ialah strategi menyerang. Itu strategi yang dipakai oleh Musa dan Yosua, Harun dan Hur, yaitu strategi menyerang. Keluaran pasal 17 ayat 9 berkata, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Bapak Ibu Saudaraku, strategi yang dilakukan Musa dalam penyerangan menghadapi Amalek adalah memilih, menyeleksi orang-orang yang memang siap untuk berperang. Berikutnya, Musa memegang tongkat Allah. Tongkat Allah itu adalah lambang otoritas kuasa kehadiran Allah. Musanya tidak ada apa-apa, tongkatnya tidak ada apa-apanya, tetapi di balik Musa, di balik tongkat itu ada Allah yang kuasanya hebat. Saudara-saudara, saya mengatakan satu hal yang penting. Di balik kelemahan kita, di balik ketidakmampuan kita, di balik segala sesuatu yang ada terbatas pada kita, ada Allah di balik semuanya itu, yang tak terbatas kuasanya, yang tak tertandingi kuasanya, yang nyata bagi kita dan menolong saudara dan saya. Haleluya. Yosua melakukan instruksi Musa, ini luar biasa. Musa memang tidak ikut dalam perang, tidak turun langsung ke bawah, tapi dia berdiri bersama dengan Hur, bersama dengan Harun di atas bukit untuk memberi semangat, memberi dorongan. Saudara ingat bahwa ada satu pribadi dalam Alkitab yang senantiasa menyemangati kita, yang senantiasa memberikan kepada kita sinergi, memberikan kepada kita energi yang baru, memberikan kepada kita kekuatan yang baru, semangat yang baru, gairah yang baru, yang dinyalakan oleh satu pribadi, yaitu namanya Roh Kudus. Saudara sudah terima Yesus, di dalam diri kita ada Roh Kudus yang menggairahkan kita, yang menyemangati kita, yang membuat kita bernyala-nyala menghadapi hari-hari kita tanpa menjadi pesimis menjalaninya. Roh Kudus nyalakan sebuah semangat dan gairah hidup kepadamu.
Yosua untuk mempertanyakan mengapa Musa tidak turun dalam peperangan. Tetapi perhatikan di sana, Musa memberi perintah kepada Yosua dan ia taat kepada Musa, mengambil tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tidak perlu mempertanyakan mengapa saya ditempatkan Tuhan di sini, mengapa saya ditempatkan Tuhan di sini, mengapa saya ada di sini, mengapa saya harus berhadapan dengan persoalan ini, mengapa saya harus menghadapi berbagai macam hal dalam hidup saya. Tuhan tempatkan engkau di sana supaya engkau dapat mengalami kemenangan di sana, dan supaya Allah dimuliakan di mana engkau akhirnya mengalami kemenangan di persoalan-persoalan itu. Karena itu jangan pernah mengeluh dalam hidup. Lihat kesempatan untuk dapat menyaksikan kemenangan-kemenangan dari Allah di dalam semua peristiwa yang terjadi. Haleluya. Keluaran pasal 17 ayat 9 dikatakan, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Luar biasa. Ada bagian yang dikerjakan oleh Musa, ada yang bagian yang dikerjakan oleh Harun, ada bagian yang dikerjakan oleh Hur, ada bagian yang dikerjakan oleh Yosua, ada bagian yang dikerjakan oleh umat Israel, ada bagian yang tidak boleh kita lupakan, yaitu Allah menjadi bagian kita di dalam setiap hal. Ia tidak pernah terpisah dari kita. Dia ada bersama kita. Kita boleh berbeda-beda di tempat masing-masing, tapi Allah yang sama mengerjakan di dalam kita perkara-perkaranya yang ajaib. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Itu yang harus kita yakini. Karena itu saya mau menyimpulkan sebagai implikasi daripada pemahaman tentang strategi, tentang bertahan dan menyerang ini. Yang pertama, mari kita memiliki strategi bertahan dan sekaligus strategi menyerang, di mana kita bertahan dan menghadapi situasi seberat dan sesulit apapun. Kita tidak pernah lari dari medan perang kita. Hadapi itu. Mari kita belajar saling bahu-membahu untuk melakukan suatu tugas dan tanggung jawab yang besar. Saling menopang ketika saudara kita lemah, dan bersamanya dalam perjuangan bersama. Jangan tinggalkan kawan kita dalam perjuangan. Kalau engkau tahu dia mengalami sebuah pergumulan, engkau hadir di sana. Minimal engkau menguatkan dia dengan kata-katamu, minimal engkau menguatkan dia melalui doa. Engkau telepon dia, engkau bisa katakan kata-kata. Tidak mungkin akan terus seperti ini persoalan yang kau hadapi. Pasti ada akhirnya, pasti ada ujungnya, pasti ada penyelesaiannya. Katakan itu kepada dia. Saudaraku, mari kita menjadi prajurit yang selalu siap menghadapi peperangan iman dan peperangan dalam pergumulan. Menjadi prajurit yang dapat diandalkan. Mari kita mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab dan bagian kita. Selebihnya Allah yang mengerjakan melebihi daripada yang kita doakan dan kita harapkan. Ingat baik-baik, musuh terbesar bukanlah dari luar diri kita. Musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Musuh terbesar kita bukanlah berbagai kesulitan, tetapi pertempuran dalam medan pikiran kita, dalam medan hati kita. Ketika kita mampu mengelola hati dan mengelola pikiran kita, maka kemenangan demi kemenangan akan kita raih. Bukankah pikiran kita yang telah membuat jadi sulit, jadi rumit apa yang sederhana? Bukankah hati kita yang tadinya bergembira, yang tadinya optimis, yang tadinya bersemangat, dilemahkan oleh karena diri kita sendiri? Tapi Allah tidak pernah menghadirkan kepada kita keadaan itu. Ia hadir di hatimu, dia hadir di pikiranmu, dia kelola hatimu, dia kelola pikiranmu untuk berespon kepada dia, bekerja, bersinergi bersama dengan karyanya. Maka ia akan menghadirkan kemenangan dan engkau meraihnya. Dan di atas semuanya itu, mari kita mengembalikan segala pujian, segala hormat, segala keagungan, karena Allah yang mengerjakan di balik semuanya itu melebihi daripada yang kau harapkan, melebihi daripada apa yang engkau doakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk Engkau yang ada dan selalu hadir bagi kami, yang selalu menyapa kami, yang selalu mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang kuat, yang memberikan strategi-strategi yang luar biasa bagi kami, sehingga kami dapat melakukan sebuah peperangan rohani, baik itu menguasai pikiran kami, menguasai hati kami, mengelola setiap persoalan-persoalan konflik,
mengelola setiap persoalan-persoalan yang kami hadapi, dan memenangkannya bersama dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Allah, dan kita menyatakan sebagai sebuah bentuk keyakinan kita akan Dia yang kita imani. Mari bersama dengan seluruh umat percaya di seluruh dunia, kita ungkapkan dan nyatakanlah pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Satu kehormatan bagi kita memberi persembahan di kesempatan ini. Berilah dengan sukacita, engkau akan menerima dengan sukacita berkat yang daripadanya. Solusi yang terbaik, tempat di mana terobosan-terobosan ilahi dikerjakan di tengah-tengah hidup kami pada waktu kami berseru, sebab Engkau Tuhan hanya sejauh doa bagi kami. Tuhan, terima kasih. Teriak kami minta tolong, keluhan hati kami yang tak terucapkan, ungkapan hati kami yang terdalam. Allah sangat mengerti, Allah sangat tahu. Karena itu apa yang menjadi pergumulan kami yakin dan percaya Allah turun tangan atas kami. Pergumulan pribadi, pergumulan keluarga kami, ada ragam pergumulan-pergumulan yang ada. Tetapi Allah yang sama, yang dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya ada bagi kami. Dia yang bekerja mengatasinya, menolong melampaui apa yang kami doakan, apa yang kami kumpulkan. Tepat pada waktunya, pada harinya Tuhan, pada timingnya Tuhan, Allah memberi solusi bagi kami. Tuhan, terima kasih. Berdoa untuk kota kami, Tuhan, kiranya Engkau menolong memberkati kota kami.
juga menolong situasi pemulihan kota kami dari pandemi COVID-19. Tuhan juga menolong bangsa kami, upaya pemerintah kami, segala daya usaha yang digunakan. Kami berdoa, Allah Engkau memberkatinya, sebab Engkau juga yang berada di atas perjalanan bangsa ini. Tuhan memberkati dunia ini yang sedang berkecamuk dengan pergumulan yang sama, yaitu COVID-19. Tangan Allah yang tidak pernah berhenti menolong itu akan terus mengerjakan, khususnya bagi mereka yang terdampak, yang terpapar penyakit ini. Tuhan, terima kasih. Tuhan melindungi kami semua umat-Mu dan menjauhkan kami dari segala malapetaka dan bahaya. Engkau menganugerahkan kepada kami damai dan sejahtera, sehat senantiasa, diberkati senantiasa, dikuatkan imannya senantiasa, diteguhkan dalam perjalanan hidup, dan melihat kemenangan-kemenangan di sepanjang perjalanan hari-hari ini lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama. Saat kau sendiri, ingatlah, Dia ada bersamamu. Dia tidak biarkan dirimu. Yakin itu, yakin itu. Tangan Tuhan yang memegang kita, Tuhan. Satu sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanmu seperti Kau, Tuhan. Satu berdaulat dalam lembah gelap, selalu sertaku. Tangan Tuhan yang memegang, selalu melindungi. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Tangan Tuhan yang memegang, tangan Tuhan yang memegang, tangan Tuhan yang memegang. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Tengadahkan tangan saudara di hadapan Allah. Ia berkasih karunia dan memberkati aku dan engkau. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Haleluya. Sorak sukacita, kemenangan dari Allah akan kita nikmati di sepanjang minggu-minggu ini lagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom.